Halo, selamat pagi, siang, dan malam. Datang kembali ya di The Riams di Koi 89. Ya, konten kali ini gue mau ngebahas soal lumut. Lumut di dalam kolam koi. Karena banyak banget yang nanya nih, simpang siur. Ada yang nanya, gimana ya cara ngilangin lumut di kolam koi kita? Ada yang bilang juga, oh jangan dong, harusnya dirawat justru lumut. Oke. Yang pasti, gue mau berbagi soal pengalaman gue dulu ya. Pada awal gue membuat kolam koi, si pembuat kolam yang notabene juga pemilik toko ikan koi di Bandar Lampung, tentunya senior dong berarti ya pengalaman. Dia juga soalnya penghobi koi, memberitahu justru kolam yang baru itu dikasih EM4 sebagai bakteri starter. Tujuannya adalah untuk menciptakan dan melahirkan lumut di dalam kolam, termasuk juga menciptakan banyaknya bakteri baik di dalam kolam. Gunanya apa lumut? Banyak banget ya. Salah satu gunanya yang pertama, lumut itu membuat pakan koi alami di kolam. Jadi selain ikan koi kita tuh makannya menggunakan pelet atau makanan yang kita kasih ke ikan koi kita, lumut juga menjadi pakan alami untuk koi dan berkhasiat bagus loh untuk tubuh ikan koi kita. Yang kedua, lumut juga gunanya sebenarnya untuk membuat gesekan ikan koi ke dinding-dinding kolam dan dasar kolam koi kita menjadi aman. Karena ingat loh, memang tipikal alias ciri khas ikan koi suka menggesekkan badannya di dinding, baik karena ada serangan parasit atau lagi ada pH swing atau pH air berubah, dia stres menggesekkan badan, atau mungkin sekedar iseng-iseng doang, atau ada cacing mungkin yang nggak bisa kelihatan di tubuhnya, baik cacing jangkar yang kelihatan maupun cacing-cacing lain yang kecil banget yang mikroskopik. Jadi dilihatnya bisa pakai mikroskop doang ya, kalau pakai kasat mata nggak akan kelihatan. Yang ketiga, fungsi lumut juga bagus ya untuk sebagai rumah bakteri baik, karena suka nggak suka lumut mempunyai serat. Jadi bakteri baik selain menempel di media chamber atau media filter yang biologis kayak seperti biobol, kristal bio, lumut juga bisa loh, walaupun sedikit ya, nggak bisa maksimal menyimpan bakteri baiknya. Jadi intinya, kalau teman-teman ada yang nanya lumut harus dibuang apa enggak, saran gue no. Kenapa? Karena justru lumut membuat atau menghasilkan banyak manfaat pada kolam koi dan juga ikan koi kita, termasuk airnya. Nah, ada yang gue mau kasih tahu nih. Pertama kali gue bikin kolam koi, si pembuat kolam koi sampai bilang loh, Mas, ini dikasih EM4 ya mungkin hampir setahun untuk membuat atau menciptakan air di kolam koi kita, termasuk kolamnya menjadi mature. Mature itu maksudnya dewasa ya, airnya dan kolamnya menjadi dewasa. Maksudnya dewasa itu begini, ketika kolam sudah baru jadi dibuat, tentunya nggak ada lumut dong, masih mulus-mulusnya. Justru dikasih EM4, dikasih makanan, dan sesuai proses berjalannya waktu dan umur kolam, nanti akan tumbuh lumut dong. Nah, si pembuat kolam gue ngasih tahu bahwa lumut yang paling bagus justru bukan hijau lagi, tapi ketika warnanya coklat. Nah sayang nih gue nggak bisa ngambil contoh lumutnya di kolam gue. Kolam gue sudah banyak banget lumut ya. Kolam gue sebagian dindingnya sudah ada lumut yang berwarna coklat, yang bagi si pembuat kolam katanya sudah mature alias dewasa. Lumut yang paling bagus seperti itu. Intinya lumut yang diidam-idamkan justru seperti itu. Caranya gimana nih untuk mencapai lumut yang menjadi warna coklat yang katanya udah paling bagus banget alias mature atau dewasa? Caranya ya nggak ada sih. Caranya yang pertama yang paling penting adalah ya sesuai umur kolam. Makin lama kolam lo pasti makin menjadi lumutnya, makin mature. Yang kedua, memang untuk awal-awal mungkin setahun 2 tahun pertama kolam harus dibantu dengan penggunaan EM4 atau barang lain yang sejenis ya, yaitu suatu material yang mengandung bakteri baik, jadi menciptakan bakteri baik. Nah, jadi intinya teman-teman, tolong dihindari, jangan sampai lo nih menyikat kolam saking semangatnya, pas mau bersih-bersih ini setahun sekali disikat deh, apalagi pakai sikat kawat, lumutnya biar nggak ada. Jangan juga ya, karena justru kita semua nih pada ngincer kapan ya kolam kita ada lumutnya. Tapi, ada tapinya nih. Bagi teman-teman yang
Nggak suka nih kolam gue lumut, gue maunya yang clean, yang bersih. Loh, boleh juga, nggak ada salahnya. Emang ada beberapa penghobi koi yang tipenya gue mau kolam gue clean and clear, lumut, nggak ada mulus, nggak apa-apa. Tapi bagi yang punya lumut juga nggak apa-apa. Dan buat gue pribadi, justru lebih bagus kalau ada lumut. Nah, ini beberapa juga ada kelemahan bagi teman-teman yang mau tahu. Kalau punya lumut, Sirian ngomongnya kelebihannya doang nih. Kekurangannya ada nggak? Ada. Ini kekurangannya kalau lu juga punya lumut. Nah, ini kekurangannya lumut di dalam kolam kita. Yang pertama, ingat, lumut itu kalau malam itu mengkonsumsi oksigen. Sedangkan lumut kalau siang hari itu mengeluarkan atau rilis oksigen. Intinya apa? Berarti lumut itu bisa membuat swing pH atau perubahan pH air malam dan siang hari. Tentunya perubahan pH ini akan membuat ikan koi kita tidak nyaman alias stres, cukup mengganggu mereka. Tapi hal ini bisa diatasi dengan banyaknya oksigen di dalam kolam lo. Jadi andai kata kolam lo oksigennya oke, aeratornya besar, air mancurnya atau waterfallnya juga oke, pompanya deras, arusnya ada, oksigennya cukup atau lebih dari cukup, berarti swing pH ini gue yakin bisa diatasi. Kalau bisa ditambahin lagi nih, di filter-filter chamber lo ada beberapa filter yang menggunakan kulit kerang atau oyster shell yang membuat pH menjadi stabil. Jadi lumut tadi masalahnya bisa teratasi toh. Yang kedua nih, kekurangannya lumut juga ada. Ingat, kalau di kolam kita lumutnya sudah cukup panjang-panjang kayak rambut, cukup mengganggu pemandangan, dan itu juga bisa mengganggu kualitas air. Artinya, sisa-sisa pakan, feses atau kotoran ikan bisa nyangkut di lumut-lumut itu. Nah, itu bisa membuatkan bom amoniak alias amoniak menjadi tiba-tiba banyak kadarnya di dalam kolam kita. Bisa meracuni ikan koi kita, menyebabkan kematian dan juga sakit. Nah, untuk yang hal ini, kan tadi udah gue bilang, cara mengatasinya, lumut jangan disikat-sikat. Nah, kalau lumut lo nih emang udah terlalu tebal, terlalu banyak yang nyangkut tuh kotor-kotoran ikan koi kita termasuk sisa pakannya, ketika setahun atau 6 bulan sekali atau terserah lu gimana volume cara pembersihannya kolam lo, ya boleh deh dibersihin, tapi bukan disikat bersih, tapi disikat halus saja. Jadi lumut yang lama masih tersisa, tapi yang panjang-panjang termasuk yang ada sisa pakan, sisa lumpur bisa terangkat bersih atau dibersihkan, itu nggak apa-apa banget. Tapi inget ya, lu nyikatnya harus pelan biar kotorannya sama lumpurnya yang mengendap di lumut yang bersih, bukan lumutnya yang dibersihin. Konten kali ini simpel aja ya, tapi semoga bermanfaat. Karena gue mau sharing udah lama, lupa terus nih. Lumut itu penting banget menurut gue untuk kolam koi. Jadi buat teman-teman yang masih suka kalau ngebersihin kolamnya disikat bersih dengan tujuannya membuat kolam kita celing dan terlihat mulus, saran gue jangan deh. Boleh disikat bukan lumutnya, tapi pelan-pelan aja lumpurnya. Selamat merawat lumutnya ya. Semoga lumut lu udah bisa hijau, nanti ketika umur juga berjalan menjadi warna coklat. Kolam gue sebagian lumutnya sudah berwarna coklat. Yang katanya sih gue juga belum melihat fakta logisnya ya di internet atau di buku-buku yang gue baca. Coklat itu adalah warna lumut yang sudah dewasa atau matur. Bagus banget buat kolam. Jadi jangan dicuciin lumutnya. Gitu deh, semoga bermanfaat konten kali ini soal lumut. Jangan lupa di subscribe channel gue. Kalau lu suka dengan konten-konten gue dan dianggap bermanfaat, karena subscribe teman-teman itu adalah support buat gue dan membuat gue semakin semangat membuat konten berfaedah dan mencerdaskan bangsa. Intinya sih gue buat konten ini cuma berbagi aja ya, karena dulu gue pertama kali suka koi dan hobi koi dan ingin merawatnya, gue belajarnya susah banget. Mau nanya siapa, mau nyari buku di mana. Nah, gue bikin konten YouTube ini di Koi 89 biar teman-teman yang masih newbie atau amatiran seperti gue merawat koi, masih baru, masih pengen tahu malah mungkin belum mencoba, bisa dapat ilmu-ilmu dasarnya seperti ini. Jangan lupa kalau mau nanya-nanya dan mau silaturahmi dengan gue juga bisa add Instagram gue di sini. Dan juga ada Instagram toko gue jualan t-shirt yang gue desain dengan teman-teman gue dan dijual dengan brand gue sendiri. T-shirtnya premium, nggak murahan, harganya murah, tapi barangnya nggak murahan. Ya, bisa lihat juga Instagram ini. Ini toko gue, bisa jualan online dan juga ada store di rumah gue.
Yang pasti, selamat merawat koi, selalu semangat, usahakan kalau bisa jangan mikirin besarnya dulu deh kalau yang masih baru. Tapi gimana caranya untuk awal-awal ikan koi lu tidak ada yang mati setiap tahunnya. Kalaupun ada, gimana caranya angka kematian itu menjadi sedikit, tidak banyak. Di situ seni merawat koinya. Salam Nisigoy, cheers. Teman-teman jangan lupa like and share ya, biar kami bisa umroh sekeluarga. Terima kasih.